Sampai selesai. Akhirnya beres juga nih laporan. Cerita ini aku alami jauh sebelum masa pandemi, di kamar kosan baruku yang jaraknya tak jauh dari kampus, di sekitaran daerah Setiabudi atas. Aku putuskan pindah kosan ke situ karena jarak menuju kampusku tidak terlalu jauh. Ditambah aku harus bolak-balik kampus untuk mengerjakan tugas-tugas kuliahku. Bahkan biasanya hingga tengah malam. Seperti malam itu, aku masih terjaga untuk menyelesaikan tugas kuliahku. Dan memang akhir-akhir ini tugasku sedang banyak-banyaknya, karena aku mengambil SP untuk mengejar kelulusanku. Aku harus bergadang menyelesaikannya, apalagi ditambah ada kelas tambahan, di mana aku harus selalu bangun pagi untuk pergi ke kampus, hingga membuatku kadang kurang tidur. Oh iya, namaku Fahri. Sebagai seorang mahasiswa yang mengejar kelulusan, sepertinya wajar kalau hari-harinya itu terasa sangat melelahkan. Malam itu sudah menunjukkan jam 12 malam lebih. Berkali-kali aku menguap, tak sanggup lagi menahan rasa kantuk. Setelah selesai, tanpa mematikan laptopku, aku langsung merebahkan diri ke atas tempat tidur. Tarik selimut dan mulai memejamkan mata. Hingga tak lama kemudian, aku merasakan ada sesuatu yang jatuh tepat di atas wajahku. Dengan mata masih tertutup, aku coba meraba sesuatu yang jatuh di sekitar wajahku itu. Ku pegang. Ini. Aku buka mata aku untuk melihatnya. Ternyata itu sehelai rambut. Sehelai rambut berwarna hitam. Awalnya aku kira itu rambutku. Namun ketika ku pegang lagi dan ku tarik sedikit, rambut ini rambut yang panjang. Jatuh dari atas tiba-tiba ke atas wajahku. Ini rambut siapa? Dan panjang banget. Perasaanku memang tidak ada orang lain yang tidur di sini selain aku. Tanpa ambil pusing, aku pun lempar rambut itu dan segera memejamkan mataku kembali. Belum lama aku menutup mata, tiba-tiba aku merasakan hal yang sama. Sesuatu kembali jatuh tepat di atas wajahku. Apa lagi sini ya? Dan ketika aku lihat lagi, ini rambut. Sehelai rambut berwarna hitam yang panjang.
Ini dari mana sih rambut-rambut gini? Kontan aku terbangun. Perhatikan lagi helai rambut hitam yang panjang itu dan refleks langsung melihat ke langit-langit di atas kamarku. Dan ketika aku lihat, di atas langit-langit kamarku, tidak ada apa-apa, tidak ada yang aneh. Ini apaan sih? Ini rambut dari mana ya? Sedikit muncul rasa kesal. Tapi karena itu sudah lewat tengah malam, ditambah aku sudah kelelahan, aku pun tidak terlalu pikir panjang. Aku kembali merebahkan badanku di atas tempat tidur. Pejamkan mataku. Untuk segera terlelap. Meskipun di dalam pikiranku ada perasaan bertanya-tanya, dari mana asalnya rambut itu? Panjang. Bisa dibilang panjangnya sekitar 1 meter. Belum sempat terjawab dari mana asalnya rambut yang menimpa wajahku itu. Tiba-tiba terdengar ada suara orang yang sedang menyapu di halaman luar kamarku dan membuat konsentrasiku untuk tertidur pecah. Aduh. Kayak gini ada yang nyapu lagi nih. Siapa sih udah tengah malam nyapu, gak ada kerjaan banget apa? Lama-kelamaan suara menyapu itu terdengar sangat jelas dan sangat mengganggu. Kesal aku langsung bangun dari atas tempat tidurku. Aku langsung buka jendela kamar. Dan ketika aku ingin menegur siapa yang menyapu itu, kosong. Tidak ada siapapun di luar kamar. Kulihat ke sekitar halaman untuk pastikan siapa tahu ada yang berlari, menjahiliku atau tertutup pohon. Tapi jelas tidak ada orang di sana. Tidak ada yang menyapu di halaman belakang. Padahal dengan jelas terdengar suara orang yang menyapu. Perasaanku campur aduk. Lelah, kesal. Aku pun sedikit berteriak ke halaman belakang itu. Oi! Udah malam nih. Jangan iseng dong. Kayak gak ada kerjaan aja. Gue mau istirahat nih. Capek tau gak? Tak lama aku berteriak, aku mendengar samar seperti ada yang membalas ucapanku dari arah belakangku. Seperti ada yang menertawakanku. Kubalikan badanku dan tidak ada siapa-siapa.
Buru-buru aku langsung menutup kembali jendela kamarku dan kembali ke tempat tidur lalu berbaring. Aku terdiam sesaat. Suara siapa tadi? Jelas seperti ada suara perempuan yang menertawaiku. Mataku masih terbuka sambil menatap ke arah langit-langit atas kamarku. Dan astaga, dari sudut mataku sekelebat hitam tiba-tiba saja keluar dari pintu kamar mandi kamarku, disertai bau menyengat yang membuatku mual. Bau seperti telur busuk. Sekelebat itu melayang dengan cepat dan berhenti. Kini tepat di sebelahku. Sekelebat hitam tidak berbentuk itu seperti memperhatikanku. Ku coba meliriknya. Sosok hitam itu masih berada di dekatku, dan aku saat itu tidak bisa bergerak. Keringat dinginku mulai mengucur. Jantungku berdegup sangat kencang. Badanku bergetar. Lutut kakiku seakan lemas, tidak bisa untuk berlari. Aku ketakutan. Dan tiba-tiba saja astaga, suara siapa itu? Dan dari ujung mataku kulihat di sampingku kini muncul seorang perempuan tua dengan wajah yang sangat hitam dan memakai pakaian hitam, sedang duduk tepat di sebelahku. Bola matanya melotot ke arahku sambil menyeringai. Rambutnya sangat panjang, hitam, dan dia duduk menatap ke arahku. Semakin lama wajahnya semakin dekat. Aku jelas melihat sosok itu, namun aku tidak bisa bergerak sama sekali. Rupanya bayangan hitam yang tadi kulihat itu kini memadat dan berubah menjadi sosok nenek-nenek tua yang memakai pakaian serba hitam sampai wajahnya pun sangat hitam legam. Menyeramkan. Wajah nenek itu semakin dekat denganku. Lalu dia pun tersenyum sambil matanya melotot ke arahku. Tercium bau yang sangat-sangat tidak enak. Entah bau apa itu, aku tidak bisa menjelaskannya. Yang jelas membuatku pusing, mual, dan ingin muntah. Hingga tak lama kemudian entah kenapa dan bagaimana sosok itu pun tiba-tiba saja menghilang. Dan seketika badanku pun langsung bisa kugerakkan.
Buru-buru aku menuju kamar mandi mengambil air dan mencuci mukaku. Dan ini bukan mimpi. Ini benar-benar nyata terjadi olehku. Keesokan harinya, aku coba cari tahu pada teman-teman kosanku sosok apa yang kulihat semalam. Aku masih syok dengan apa yang kulihat semalam. Sampai akhirnya, aku dapat cerita bahwa itu adalah penunggu pohon yang ada di halaman kosan yang ingin berkenalan denganku. Malam-malam setelah kejadian itu, aku pun mulai memberanikan diri untuk tidak takut lagi dengan sosok nenek serba hitam itu. Dan konon, ketika kita mendengar suara orang menyapu di malam hari, itu pertanda sosok nenek serba hitam itu akan datang.